Wah, oke juga nih laptop yang ini. Minta papa ah. Papa, aku lagi mau laptop nih, dan aku udah nemu yang oke banget. Boleh nggak ya kalau aku beli ini? Oh ya boleh loh, tapi ada syaratnya loh. Apa tuh Pak syaratnya? Syaratnya kamu kuliah semester ini loh, IPK-nya di atas 3,5. Nah itu baru tak beli. Oke, siap. Mulai hari ini aku akan belajar lebih giat lagi. Oke, mantap. Nah, ilustrasi yang baru saja teman-teman lihat adalah contoh dari bentuk fenomena motivasi. Teman-teman udah tahu belum pengertian dari motivasi itu sendiri? Jadi, motivasi adalah suatu proses yang memberi energi, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku menuju suatu tujuan. Nah, dari pengertian ini, kita bisa jabarkan bahwa motivasi memiliki beberapa sifat nih. Kira-kira apa aja ya? Yuk kita bahas lebih lanjut. Yang pertama, ada energizing atau memberi energi, di mana motivasi dapat mengaktifasi atau menggugah perilaku. Berikutnya ada directive atau mengarahkan. Motivasi dapat mengarahkan kita dalam memenuhi kebutuhan. Lalu ada sustain atau mempertahankan perilaku. Artinya motivasi dapat mempertahankan perilaku hingga tujuan tercapai. Dan yang terakhir adalah differ in strength, yang artinya motivasi bersifat tergantung terhadap faktor internal dan eksternal. Motivasi juga dapat dilihat dari beberapa perspektif yang berbeda-beda loh teman-teman. Pertama-tama, yuk kenalan dengan perspektif humanistik. Nah, ini merupakan piramida hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow. Menurut Maslow, manusia didorong oleh banyak kebutuhan yang tersusun dalam hierarki kebutuhan. Prioritas kebutuhan dimulai dari kebutuhan fisiologis, seperti lapar, haus, tidur, dan lain-lain. Hingga prioritas yang paling tinggi, yaitu aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah suatu keadaan yang dicapai ketika impian dan cita-cita pribadi seseorang telah tercapai. Menurut aturannya, kebutuhan dasar harus dipenuhi terlebih dahulu, agar dapat memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Berikutnya, ada perspektif psikodinamika yang dipopulerkan oleh Sigmund Freud. Menurut Freud, motivasi berasal dari insting atau energi bawah sadar dan seksual. Freud percaya pada pleasure principle, yaitu prinsip yang mencari kesenangan dan menghindari rasa sakit. Nah, kalau kalian ingat, di awal ada contoh fenomena anak yang jadi semangat belajar agar dapat laptop baru. Berdasarkan contoh fenomena tersebut, motivasi perilaku dapat terpicu oleh insentif yang merupakan dorongan eksternal. Maka dari itu, fenomena di atas termasuk dalam bentuk motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi berperilaku karena goal eksternal. Selain itu, ada juga nih motivasi intrinsik yang artinya motivasi berperilaku karena nilai atau kesenangan dalam melakukan suatu aktivitas. Contohnya, berolahraga untuk membantu menghilangkan rasa stres, membersihkan rumah karena membantu kamu merasa teratur, dan sebagainya. Dari penjelasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa setiap manusia memiliki motivasi sebagai aspek penting dalam penentuan perilaku. Motivasi juga memiliki beberapa sifat, yaitu energizing, directive, sustain, dan differ in strength. Motivasi juga dapat dilihat melalui perspektif humanistik dan psikodinamika. Selain itu, motivasi juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, setelah nonton video ini, teman-teman jadi lebih ngerti tentang motivasi nggak nih? Semoga iya ya. Aku harap teman-teman juga lebih termotivasi untuk tahu lebih banyak lagi ya.
Tapi sayangnya video ini merupakan video terakhir dari serial ini, friends. Tapi seperti yang aku bilang tadi, jangan stop termotivasi untuk belajar lebih banyak ya teman-teman. Sekian video series pembelajaran kali ini. Jangan lupa keep exploring psychology.